Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba akan bahas tentang persamaan eksponen bagian keempat atau part keempat, yaitu jika terdapat persamaan eksponen dalam bentuk kuadrat, misal P dikali A pangkat X nya dikuadratin ditambah Q dikali A pangkat X ditambah R sama dengan 0, maka langkah menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemisalan bentuk eksponen yang sama. Misalkan A pangkat X-nya menjadi huruf lain. Misalkan A pangkat X kita ganti M boleh, diganti P boleh, ataupun huruf lainnya itu terserah. Nah, terus yang kedua, atau yang B, lakukan pemfaktoran untuk menentukan penyelesaian A pangkat X. Yang C, tentukan nilai bentuk pangkatnya dengan merubah bentuk A pangkat X menjadi bentuk eksponen. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari 2 pangkat 2X dikurang 3 dikali 2 pangkat X tambah 1 ditambah 8 sama dengan 0. Maka nilai dari X1 tambah X2 nya berapa? Nah, dalam hal ini kita urai dulu ya, kita bongkar dulu penyelesaiannya supaya bentuk paling sederhana. Nah, 2 pangkat 2X di sini menjadi 2 pangkat X dipangkatin 2. Karena pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Dikurang 3 dikali 2 pangkat. Kalau ditambah, kita bongkar jadi 2 pangkat 1. Tambah 8 sama dengan 0. 2 pangkat 1, 2. Kali 3, 6. Maka 2 pangkat X dipangkatin 2. Dikurang 6 dikali 2 pangkat X. Ditambah 8 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini ada bentuk yang sama, kita lakukan pemisalan. Kita misalkan adalah 2 pangkat X nya menjadi huruf baru yaitu P. Kalau diganti P, maka menjadi P kuadrat min 6 kali P tambah 8 sama dengan 0. Ketika difaktorkan menjadi P min 4 dikali P min 2 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita yang kedua, langkahnya udah dapat ya. Pada langkah yang B sudah diperoleh. Sekarang kita peroleh ke langkah C. P min 4 sama dengan 0, maka P sama dengan 4. Yang kedua, P min 2 sama dengan 0, P sama dengan 2. Nah, dalam hal ini P nya kita kembalikan lagi menjadi bentuk eksponen, yaitu 2 pangkat X. 4 nya adalah 2 pangkat 2, maka diperoleh karena 2 nya sudah sama, X sama dengan 2. Terus yang kedua 2 pangkat X. Nah, 2 sendiri adalah 2 pangkat 1. 2 nya sudah sama, maka ambil pangkatnya sesuai dengan teori sebelumnya, diperoleh X sama dengan 1. Nah, ini bebas, dia tidak punya syarat. Boleh X1 nya 2 dan X2 nya 1, atau boleh X1 nya 2 diganti jadi X2, yaitu X2 nya 2, X1 nya adalah 1. Nah, tadi kita dapat X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 ya. Saya tuliskan kembali di sebelah kiri bawah. Kita anggap X1 nya adalah 2 dan X2 nya adalah 1. Karena di sini tidak ada syarat, jadi bebas mana yang menjadi X1 dan X2. Sehingga nilai dari X1 ditambah dengan X2 diperoleh angka 2 tambah 1 sama dengan 3. Itu jawaban dari contoh untuk persamaan eksponen. Mari kita ke nomor 2. Jika akar-akar persamaan kuadrat bentuk eksponennya adalah 9 pangkat X tambah 1 dikurang 10 kali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka saat, nah ini ada syaratnya ya, X1 lebih besar dari X2, besar nilai dari akar 3x1 kuadrat ditambah 5x2 kuadrat tambah 5 berapa? Nah, saya tuliskan kembali untuk persamaannya, sehingga 9 sendiri kita urai. 3 pangkat 2 dipangkatkan x tambah 1 dikurang 10 kali 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 0. Pangkat dipangkatkan lagi kita kali. 2 kali x adalah 2x ditambah 2 min 10 dikali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau bentuknya tambah, maka menjadi 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2
min 10 kali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Nah, otomatis 3 pangkat 2 adalah 9. Ini kita urai kembali. 3 pangkat X dipangkatkan oleh 2 dikali 9. Min 10 dikali 3 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah memiliki bentuk yang sama, maka bentuk yang sama itu kita lakukan pemisalan. Kita misalkan mengganti 3 pangkat X dengan huruf lain, yaitu A, agar tidak sama dengan huruf yang terletak di nomor contoh 1. Nah, sekarang kalau diganti A kuadrat kali 9 menjadi 9A kuadrat. Min 10 dikali A ditambah oleh 1 sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita faktorkan menjadi 9A min 1 dikali A min 1 ya. Karena 9A kali A adalah 9A kuadrat. Kemudian 9A kali min 1 adalah min 9A. Min A jadi min 10A. Min 1 kali min 1 adalah 1. Nanti ada dua persamaan, 9A min 1 sama dengan 0. A min 1 sama dengan 0. Lalu kalau saya pindah ruaskan menjadi 9A sama dengan 1, yang sisi kanan A sama dengan 1. Maka diperoleh yang sebelah kiri A sama dengan 1/9. Nah, di sisi lain A-nya kita ganti lagi sebesar 3 pangkat X. Sehingga kalau A-nya diganti 3 pangkat X, 1/9-nya kita ganti 3 pangkat 2. Yang sisi kanan 3 pangkat X sama dengan 1. Kita ingat bahwa 1 itu sendiri 3 pangkat 0. Nah, posisi yang sebelah kiri 3 pangkat 2 di bawah kita naikkan ke posisi atas dengan menggunakan sifat eksponen. Pangkat positif jadi pangkat negatif. Yang sebelah kanan tetap 3 pangkat 0. Nanti ada dua persamaan. Ketika 3-nya sudah sama, maka pangkat X sama dengan tetap min 2. Yang ini adalah X-nya pangkatnya 0. Jadi yang pangkat di sini X sama dengan 0, yang di sini X sama dengan min 2. Nah, sekarang dari hasil ini yang menjadi X1 yang lebih besar. Ini menjadi X1 dan ini menjadi X2. Kalau saya ganti ke sini, maka nilai dari akar 3X1 kuadrat tambah 5X2 kuadrat ditambah 5, akar dari 3 kali 0 kuadrat ditambah 5 dikali min 2 kuadrat ditambah 5. 0 kuadrat 0 dikali 3 adalah 0, ditambah 5 dikali min 2 kuadrat adalah 4 ditambah 5. Ketika dijumlah, maka hasilnya adalah akar 25, yaitu 5. Kita ke nomor 3, himpunan penyelesaian dari 3 pangkat X tambah 1 ditambah 9 pangkat X tambah 1 sama dengan 12 adalah berapa? Nah, sekarang kita tuliskan dulu, yaitu 3 pangkat X tambah 1 ditambah 9 pangkat X tambah 1 sama dengan 12. Nah, sekarang kita urai ya 9-nya. Di sini 3 pangkat X tambah 1 ditambah 9 sendiri 3 pangkat 2. Kita pangkatkan X tambah 1 sama dengan 12. Maka akan diperoleh 3 pangkat X plus 1 ditambah 3 pangkat 2 kali X adalah 2X. 2 kali 1 adalah 2. Maka 3 pangkat X di sini plus 1 menjadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 2X kemudian dikali 3 pangkat 2 sama dengan 12. Nah, 3 pangkat X dikali 3 ditambah 3 pangkat X di sini kita pangkatkan 2 agar bentuknya menjadi sama tapi tanpa merubah soal. Dikali 3 pangkat 2 adalah 9 sama dengan 12. Kalau kita bagi 3 masing-masing ruas, 3 bagi 3 habis tinggal 3 pangkat X ditambah 9 bagi 3 adalah 3 dikali 3 pangkat X dipangkatkan 2 sama dengan 4. Maka kita lakukan pemisalan. Sudah ada bentuk yang sama, yaitu 3 pangkat X. Kita ganti 3 pangkat X-nya adalah sebesar B. Maka ketika saya ganti B ditambah 3 dikali B kuadrat sama dengan 4. Ketika pindah ruas ke kiri, 3B kuadrat ditambah B min 4 sama dengan
0. Nah, sekarang jika difaktorin, kita cek angkanya, yaitu 3b kuadrat tambah b dikurang 4. Maka akan menghasilkan angka di sini 3b kuadrat, 3b kita kalikan dengan b sama dengan 0. Min 4 sendiri perkalian dari plus di sini kita ganti dengan di sini angkanya bebas ya, agar berapa kali berapa min 4 kalau dijumlah hasilnya 1. Nah, kita ganti adalah b min 1, di sini adalah plus 4. Kenapa? 3b kali min 1 min 3b ditambah 4b adalah b. 4 kali min 1 tetap min 4. Nah, nanti persamaan tersebut saya tuliskan kembali. 3b tambah 4 sama dengan 0 dan b min 1 sama dengan 0. Maka 3b sama dengan min 4 dan b sama dengan min 4 per 3. B min 1 ketika pindah ruas menjadi 1. Nah, B-nya sendiri kita ganti dengan 3 pangkat X sama dengan min 4 per 3. Yang kedua, 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat ya, ada perbedaan hasil dari nomor 3 dengan nomor sebelumnya, yaitu nomor 1 dan 2. Ada sebuah hasil di mana sisi ruas kanannya negatif. Nah, sekarang 3 pangkat X yang ditentukan hasilnya negatif pasti tidak memiliki penyelesaian. Kenapa? Berapapun pangkatnya si X tidak akan menghasilkan bilangan negatif ketika sebuah bilangan dipangkatkan bilangan lain. Contoh, 3 pangkat 0 adalah 1. Tidak negatif ya. 3 pangkat 2 adalah 9. Tidak negatif. Bahkan kalau pangkat X kita ganti min 2, 3 pangkat min 2 itu bukan min 9, melainkan 1 per 9. Sehingga untuk yang ini kita ganti dengan TM, artinya tidak memenuhi. Nah, sisi yang kanan 3 pangkat X sendiri sama dengan 3 pangkat 0, maka nilai X-nya adalah 0. Karena penyebut 3 udah sama, kita ambil pangkat sesuai dengan sifat persamaan eksponen bentuk sebelumnya. Maka himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, yaitu 0 saja. Kita ke nomor 4, himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat X tambah 2 ditambah 5 pangkat 1 min X sama dengan 30 adalah A dan B. Maka saat untuk A kurang B, nah ini syarat lagi ya. Nilai dari 5A ditambah 10B berapa? Nah, di sini 5 pangkat X tambah 2 ditambah 5 pangkat 1 min X sama dengan 30. Kita ketahui bahwa kalau pangkatnya ditambah, maka kita kalikan dengan 5 pangkat 2 ya. Ditambah 5 pangkat 1, kita bagi 5 pangkat X. Sesuai dengan sifat eksponen sebelumnya. Kalau tambah jadi kali atau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang. Nah, 5 pangkat 2 adalah 25, dikali 5 pangkat X ditambah 5 per 5 pangkat X sama dengan 30. Ketika bentuknya sudah sama, maka kita lakukan pemisalan 5 pangkat X-nya sebagai huruf lain kita ganti dengan M misalkan. Maka menjadi 25M ditambah 5 dibagi sama M sama dengan 30. Nah, kasus di sini ada bentuk pecahan dari variabel. Supaya lebih enak, masing-masing ruas kita kalikan dengan M. M kali M jadi 25M pangkat 2 ditambah 5 per M kali M, M-nya habis 1 ya, tinggal 5 saja, sama dengan 30 kali M. Ketika saya bagi 5 semua, maka akan menjadi 5M pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 6 kali M. Ketika pindah ruas, maka diperoleh 5M kuadrat minus 6M ditambah 1 sama dengan 0. Dimana ketika difaktorkan 5M kuadrat sendiri, dia akan menghasilkan 5M dikalikan dengan M. 1 di sini kalau dikalikan min 1 dengan min 1. Maka nanti akan menjadi 5M min 1 sama dengan 0. Itu yang pertama. Kalau saya pindah ruas, maka 5M sama dengan 1. M-nya adalah 1 per 5. Di sisi yang kanan, M min 1 sama dengan 0.
M sama dengan 1. Sekarang kita ganti nilai M nya, 5 pangkat X, 5 pangkat 1 kita naikin ke atas, 5 pangkat min 1. Yang berikutnya 5 pangkat X sama dengan 1 sendiri, 5 pangkat 0. Maka dapat persamaannya sudah selesai nih, 5 nya sudah sama. Maka nilai X nya adalah min 1, yang kedua X nya adalah 0. Tapi dianggapnya sebagai A dan B, di mana nilai A nya lebih kecil daripada si B. Dari min 1 dan 0, angka min 1 lebih kecil, maka A nya adalah min 1, sisanya adalah B sebesar 0. Yaitu nilai dari 5A ditambah 10B, maka 5 dikali min 1 ditambah 10 kali 0. Hasilnya menjadi min 5 ditambah 0. Maka diperoleh angka min 5 untuk jawaban nomor 4. Kita masuk ke nomor 5. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari bentuk 2 pangkat 2X min 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat X tambah 1 ditambah 32 sama dengan 0, maka untuk X1 syaratnya lebih besar dari X2. Nilai dari akar 4X1 tambah 5 kali X2 ditambah 10 adalah berapa? Nah, dari bentuk 2 pangkat 2X min 1 dikurang 5 kali 2 pangkat X tambah 1 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, bentuk pangkat kalau dikurang maka merupakan pembagian 2 pangkat X dengan 2 pangkat 1. Dikurang 5 dikali 2 pangkat X plus 1 merupakan perkalian 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Karena kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Nah, yang sisanya kanan tetap ya. Karena pecahannya ada 2 pangkat 1 sebesar 2, kita kalikan 2 semua. 2 bagi 2 habis, diperoleh 2 pangkat 2X dikurang 2 kali 2 4 kali 5 adalah 20 dikali 2 pangkat X ditambah 32 kali 2 64. Nah, sehingga ketika kita urai maka akan menjadi 2 pangkat X dipangkatkan 2 dikurang 20 kali 2 pangkat X ditambah 64 sama dengan 0. Ketika bentuknya sudah sama, kita lakukan pemisalan 2 pangkat X nya sebagai huruf lain. Misalkan kita ganti sebagai huruf Q, maka setelah kita ganti menjadi Q kuadrat dikurang 20 dikali 2 pangkat X adalah Q ditambah 64 sama dengan 0. Maka saat difaktorkan menjadi Q kuadrat perkalian dari Q dikalikan dengan Q harus sama dengan 0. Nah, sekarang angka yang di sini berapa kali berapa 64? Kalau dijumlah hasilnya 20. Bisa 16 dikalikan dengan 4 ya. Hasilnya 64, kalau dijumlah hasilnya 20. Nah, diperoleh Q-nya adalah sama dengan 0 saat dikurangi 16. Yang kedua, Q min 4 sama dengan 0. Q sama dengan pindah ruas 16 dan yang sebelah kanan adalah 4. Q-nya sendiri kita ganti menjadi 2 pangkat X, 16 2 pangkat 4. Ini juga sama 2 pangkat X, nilai 4 sendiri 2 pangkat 2. Maka nilai dari soal di sini ketika duanya sudah sama, X-nya dapat 4 yang atas ya. Yang ini adalah X-nya sama dengan 2. Yang besar dianggap X1, yang kecil kita anggap sebagai X2 karena 4 lebih besar daripada 2. Karena nilai yang dicari adalah akar dari 4X1 ditambah 5X2 tambah 10, maka akar dari 4 kali 4 tambah 5 kali 2 ditambah 10 menghasilkan nilai 16 ditambah 10 tambah 10. Hasilnya akar dari 36 sama dengan 6. Itu isi nomor 5 dari bentuk persamaan eksponen bagian ke-4. Terima kasih.